Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu lagi dengan materi pokok bahasan yang baru, yaitu tentang himpunan. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah dengan melalui penggunaan media pembelajaran kelas virtual Bakut ini, anak-anakku sekalian diharapkan dapat menyajikan himpunan, menyatakan himpunan kosong, menyatakan himpunan semesta, dan menggambarkan diagram Venn. Nah, materi kita kali ini adalah tentang konsep himpunan. Dalam konsep untuk himpunan, kita bisa melihat contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ada yang pernah pergi ke pasar? Pasti sebagian besar dari kita pernah pergi ke pasar. Jadi ketika kita pergi ke pasar, kita akan menemukan kelompok-kelompok para pedagang. Ketika kita ingin membeli bayam, kangkung, kacang panjang, dan lain-lainnya, maka yang kita datangi adalah kelompok pedagang sayur-sayuran. Demikian juga ketika kita ingin membeli jeruk, apel, mangga, dan lain-lain, tentu kita akan mendatangi kelompok pedagang buah-buahan. Jadi di pasar juga ada kelompok pedagang ikan, ada kelompok pedagang bumbu dapur, dan kelompok-kelompok tersebut itulah yang merupakan contoh dari himpunan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pengertian himpunan itu sendiri adalah himpunan merupakan kelompok atau kumpulan atau kelas atau gerombolan objek atau benda yang terdefinisi dengan jelas. Artinya, kita bisa membedakan mana yang anggotanya dan mana yang bukan anggotanya. Adapun kumpulan yang termasuk himpunan adalah kumpulan yang pertama, contohnya adalah kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus. Jadi jelas siapa saja siswa yang lahir pada bulan Agustus. Kemudian contoh kedua, kumpulan siswa laki-laki. Jadi jelas bahwa siswa yang berjenis kelamin laki-laki itu jelas. Yang ketiga adalah kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf A seperti apel, anggur, alpukat. Kemudian contoh keempat, kumpulan nama kota di Indonesia yang diawali dengan huruf M. Contohnya Makassar, jadi jelas ya. Kemudian ada contoh kumpulan binatang yang berkaki dua dan juga adalah kumpulan negara di Asia Tenggara. Jadi yang merupakan kumpulan yang termasuk himpunan itu adalah yang jelas anggotanya. Kemudian kumpulan yang bukan himpunan contohnya adalah kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Jadi kumpulan kota-kota besar di Indonesia ini tergantung bagaimana ukuran dari luas wilayah yang dimasukkan kategori kota-kota besar tersebut. Kemudian kumpulan orang kaya di Indonesia. Seberapa banyak patokan kekayaan yang dimiliki baru bisa dibilangi orang kaya. Kemudian kumpulan siswa yang pandai di sekolahmu. Kumpulan gunung yang tinggi di Indonesia. Kumpulan pelajaran yang disenangi siswa dan kumpulan makanan yang lezat. Jadi masih banyak contoh-contoh lain yang merupakan kumpulan yang termasuk himpunan dan juga kumpulan yang bukan himpunan. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang penyajian himpunan. Ya, untuk menyajikan himpunan itu ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan menyebutkan sifat yang dimiliki anggotanya. Yang kedua dengan mendaftarkan anggotanya. Dan yang ketiga adalah dengan notasi pembentuk himpunan. Contohnya, perhatikan 3 cara dalam menyajikan himpunan A. Yang pertama adalah dengan menyebutkan sifat yang dimiliki anggota-anggotanya. Contohnya adalah A adalah himpunan bilangan asli antara 2 dengan 8. Itu dengan menyebutkan sifat yang dimiliki anggotanya. Jika dengan mendaftarkan anggotanya, maka kita menuliskan anggota dari himpunan bilangan A tersebut, yaitu bilangan asli antara 2 dengan 8 adalah
3, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian yang ketiga adalah dengan notasi pembentuk himpunan. Ya, jadi cara penulisannya seperti ini. Kemudian cara bacanya adalah himpunan A adalah himpunan yang beranggotakan X sedemikian sehingga X lebih kecil dari 2 dan lebih besar dari 8. Dan X ini adalah anggota bilangan asli. Kemudian selanjutnya adalah tentang himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota atau bisa kita notasikan dengan 2 kurung kurawal. Contohnya, A adalah himpunan bilangan cacah yang kurang dari 0. Untuk menyelesaikannya, A adalah anggota bilangan cacah itu adalah bilangan yang dimulai dari 0. Jadi anggota bilangan A, himpunan A adalah 0, 1, 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Kemudian, pertanyaannya adalah bilangan cacah yang kurang dari 0. Bilangan cacah yang kurang dari 0 berarti di bawahnya 0 adalah tidak ada. Jadi, himpunan A ini adalah himpunan kosong. Kemudian contoh kedua, B adalah nama hari yang diawali dengan huruf N. Ya, nama hari yang kita ketahui adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jadi tidak ada nama hari yang dimulai dengan huruf N. Maka himpunan B ini merupakan himpunan kosong. Nah, selanjutnya adalah tentang himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan dan disimbol dengan huruf S besar. Contohnya, tentukan himpunan semesta yang mungkin dari A. Anggota himpunan A adalah 3, 5, 7. Jadi, kemungkinan himpunan semesta atau himpunan semesta yang mungkin dari himpunan A adalah bilangan ganjil, S sama dengan bilangan prima, dan juga bilangan cacah. Jadi ini adalah sebagian kemungkinan dari himpunan semesta yang mungkin dari himpunan A. Jadi kenapa dikatakan bilangan ganjil? Karena 3, 5, dan 7 ini merupakan bilangan ganjil. Kenapa dikatakan bilangan prima? 3, 5, dan 7 termasuk bilangan prima. Kenapa dibilang bilangan cacah? Karena 3, 5, dan 7 juga merupakan bilangan cacah. Bisa juga himpunan semesta yang mungkin dari himpunan A ini adalah bilangan asli. Ya. Oke, selanjutnya kita masuk kepada diagram Venn. Suatu himpunan dapat disajikan dengan cara menuliskan anggotanya dalam suatu gambar atau diagram yang dinamakan diagram Venn. Ya, adapun petunjuk dalam membuat diagram Venn antara lain adalah yang pertama, himpunan semesta atau dilambangkan dengan S digambarkan sebagai persegi panjang dan huruf S diletakkan di sudut kiri atas. Kemudian yang kedua adalah setiap himpunan yang ada dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Yang ketiga adalah setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik. Dan yang keempat adalah anggota himpunan hanya boleh ditulis satu kali. Nah, sekarang kita perhatikan penyajian diagram Venn berikut ini sebagai contoh. Yang pertama, gambarkan diagram Venn dari himpunan S, anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A anggotanya adalah 1, 2, 3. Himpunan B anggotanya 4, 5, 6. Jadi untuk menggambarkan diagram Venn-nya, yang pertama adalah kita gambar persegi panjang. Kemudian di kotak sebelah kiri kita tulis simbol huruf S. Ini melambangkan bahwa himpunan ini himpunan semesta. Kemudian kita gambarkan himpunan A dan himpunan B. Himpunan A anggotanya adalah
1, 2, 3. Jangan lupa ya, di depan anggota himpunan dikasih tanda titik. Kemudian anggota himpunan B adalah 4, 5, 6. Dan sedangkan anggota himpunan semesta adalah mulai dari 1 sampai 9. Yang termasuk anggota himpunan A adalah 1 sampai 3, himpunan B 4 sampai 6. Jadi masih ada 2 anggota himpunan semesta yang tidak termasuk dalam masih ada 3 anggota himpunan semesta yang tidak termasuk dalam anggota himpunan A maupun himpunan B, yaitu 7, 8, dan 9. Karena dia tidak termasuk dalam anggota himpunan A maupun himpunan B, maka dia ditulis di dalam lingkungan atau daerah himpunan semesta. Semoga anak-anakku bisa mengerti ya. Nah, kita lanjut contoh kedua. Gambarkan diagram Venn dari himpunan S 1 sampai 9, himpunan A 1, 2, 3, 4, himpunan B 4, 5, 6, 7. Jadi sama, kita gambar dulu persegi panjang dengan sebelah kiri ditulis huruf S. Himpunan A, kita gambarkan himpunan A, kemudian himpunan B. Karena himpunan A dengan himpunan B sama-sama memiliki ada anggotanya yang sama, yaitu 4, maka 4 kita tuliskan duluan. Kita tulis seperti ini. Jadi 4 ini merupakan anggota A dan juga merupakan anggota B. Kemudian anggota himpunan A adalah 1, 2, 3, dan 4 di dalamnya sini. Kemudian anggota himpunan B adalah 5, mulai dari 4 ya, 4, 5, 6, dan 7. Dan anggota himpunan yang bukan anggota himpunan A maupun himpunan B adalah 8 dan 9. Oke, contoh yang ketiga. Gambarkan diagram Venn dengan himpunan S 1 sampai 9, A 1, 2, 3, dan himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi himpunan A anggotanya adalah 1, 2, dan 3. Kemudian 1, 2, dan 3 anggota himpunan A ini juga termasuk dalam anggota himpunan B. Maka artinya himpunan A ini berada di dalam himpunan B. Jadi anggota himpunan A 1, 2, dan 3, dan B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan 7, 8, 9 adalah anggota himpunan yang bukan himpunan A maupun himpunan B. Sekarang contoh yang keempat. Gambarkan diagram Venn dari himpunan S 1 sampai 9, himpunan A 1, 2, 3, 4, dan himpunan B 1, 2, 3, 4. Karena himpunan A dan himpunan B ini memiliki anggota yang sama, otomatis mereka akan berdempet. Himpunan A dengan himpunan B. Jadi anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Kemudian yang bukan anggota himpunan A dan B adalah 5, 6, 7, 8, 9. Semoga apa yang Ibu jelaskan hari ini anak-anakku sekalian bisa mengerti. Dan pertemuan kita kali ini Ibu cukupkan sekian dan terima kasih. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari materi tentang sifat-sifat himpunan. Terima kasih anak-anakku sekalian. Tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat. Jangan bosan-bosan untuk ikut belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.